Jalan damai Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih belum terlihat. Alih-alih kembali ke meja perundingan, saling serang justru terjadi dalam sepekan terakhir. Kamis dini hari, suara ledakan terdengar dari kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Serangan terbaru kali ini kembali menargetkan sebuah lokasi militer di Bandar Abbas. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya menembak jatuh 4 drone serang Iran yang dianggap menimbulkan ancaman di sekitar Selat Hormuz. Serangan Amerika ini dilakukan di tengah gencatan senjata antara Amerika dan Iran, serta negosiasi untuk mengakhiri perang yang belum juga menemui kata sepakat. Sebelumnya dalam rapat kabinet Washington DC pada Rabu waktu setempat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bilang Iran sudah tak bisa lagi mengembangkan drone. Amerika Serikat mengklaim armada Angkatan Laut Iran juga sudah dihancurkan. Iran juga dipastikan tak akan pernah memiliki nuklir. I'm going to bring them to their knees. And so whether it's their Navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their Air Force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now. And they can't build more drones right now. And they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk, which Steve and Jared and the Vice President and others are doing so ably. Namun Iran tak tinggal diam. Beberapa jam setelah serangan AS, kemudian Garda Revolusi Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Jejak asap terekam warga di langit Kuwait. Serangan ini membuktikan Iran tak main-main dengan peringatan yang sebelumnya dilontarkan IRGC. Iran bersumpah akan membalas setiap agresi Amerika lebih menyakitkan dari perang sebelum gencatan. اگر احیانا دشمن خطایی رو صورت بده و یک بار دیگه در محاسباتش اشتباه بکنه سخت‌تر از گذشته، دردناکتر از گذشته، سهمگین‌تر از گذشته پاسخ سخت و قاطع و پشیمان کننده و تمام کننده به اینها بدن. این حضور ملت ما قطعاً قدرت نیروهای مسلح رو بیشتر می‌کنه. Saling serang ini merupakan rangkaian yang telah terjadi sejak Senin lalu. Awalnya, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran Selatan, mengincar situs peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga mencoba memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan AS dari ancaman tentara Iran. Mereka menargetkan wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan yang juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Pemerintah Iran mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتش‌بس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Iran kemudian mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih itu sebagai bentuk unjuk kekuatan. Iran juga dilaporkan berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Insiden ini terjadi di kawasan pesisir selatan Iran. Pada pesan jelang Hari Raya Idul Adha, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei memperingatkan Timur Tengah tak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Negara-negara maupun wilayah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki titik aman di kawasan ini untuk melakukan agresi maupun membangun pangkalan militer. Demikian kata Ayatollah Mojtaba Khamenei. Di tengah ketegangan itu, Amerika Serikat pun mengeluarkan ancaman baru akan menyerang Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz.
Ancaman muncul setelah televisi pemerintah Iran melaporkan kerangka kerja nota kesepahaman antara Iran dan Oman. Draft memorandum itu dilaporkan akan memberikan Iran dan Oman kendali bersama untuk mengelola Selat Hormuz. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran di tengah upaya perdamaian akankah menjadi perang tak berujung? Alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati bilang, saling serang akan terus terjadi. Perbedaannya, Iran menggunakan rudal juga pasukannya, sementara AS menggunakan serangan tanpa armada, misalnya serangan drone. Memang kan tidak untuk tembak-tembakan ya, ini adalah sebetulnya pada fase deeskalasi, tetapi tentu kalau dia hanya diam-diam saja, Amerika tidak melakukan tindakan dan Iran tidak membalas, itu akan, masalahnya kan ini tidak sekedar perundingan di Qatar, tapi juga dimonitor oleh kedua pihak, oleh secara domestiknya Iran dan sekelilingnya, secara domestiknya Amerika dan sekelilingnya. Kalau tidak ada tindakan ataupun kan ini adalah apa ya, koersif diplomasi, di mana diplomasi dilanjutkan dengan aksi militer ada sedikit masalah, lanjutkan diplomasi ada masalah dan juga aksi militer. Memang bentuk diplomasinya koersif ini adalah antara dicampur mix antara kegiatan militer dengan kegiatan perundingan yang berjalan baik, perundingan jarak langsung atau perundingan tidak langsung. Sementara dosen ilmu hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso bilang, Iran hanya membalas apa yang dilakukan AS, yakni serangan. Padahal Iran terbuka untuk bernegosiasi meski dalam kehati-hatian. Amerika ingin menempatkan pressure begitu bahwa framing begitu ya, pressure dalam konteks framing bahwa Iran ini masih berusaha menempatkan ranjau di perairan, oleh karenanya Bandar Abbas diserang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi. Saya kira menjadi satu pancingan bahwa memang adanya gertakan, adanya provokasi yang kemudian menunjukkan gangguan atau mungkin istilahnya obstruksi ya dalam proses menuju perundingan damai. Namun ini juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih dalam kondisi siap siaga begitu. Negosiasi Amerika Serikat Iran masih berlangsung untuk terus mencari titik temu penyelesaian konflik. Namun, negosiasi juga rapuh karena saling serang tetap berlanjut, sementara korban terus berjatuhan.